Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala AFF tahun 2024 dari grup B antara Vietnam versus Indonesia yang berakhir untuk kemenangan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Dengan hasil akhir ini, teman-teman, berarti untuk pertama kalinya Indonesia mengalami kekalahan di Piala AFF tahun ini, tapi untuk sementara Indonesia berada di peringkat nomor 2 di klasmen grup B dengan total 4 poin, tentunya di bawah Vietnam yang saat ini dengan 2 kemenangan punya 6 poin. Namun untuk pertandingan terakhir Indonesia lawan Filipina, Indonesia perlu meraih kemenangan agar bisa lolos ke babak semifinal, dan kemungkinan, saya ulangi lagi, kemungkinan di babak semifinal nanti Indonesia akan berhadapan dengan Thailand jika Thailand bisa menyelesaikan perjuangan mereka di fase grup di grup A dengan menjadi juara grup. Dan kalau bagi saya, teman-teman, wajar Indonesia kalah lawan Vietnam. Bukan saja karena di Piala AFF kali ini kita tahu bahwa skuad Garuda diisi atau diperkuat oleh mayoritas pemain-pemain muda yang usianya di bawah 22 tahun. Tapi juga para pemain muda ini jarang mendapatkan menit bermain juga di klub mereka masing-masing, di kompetisi domestik, di Liga 1 ya. Jadi ya saya pikir pada saat mereka harus berjuang di sebuah turnamen internasional yang merupakan level senior, ya wajar lah jika para pemain akan kesulitan, apalagi pada saat berhadapan dengan salah satu tim yang difavoritkan untuk menjadi juara, yaitu Vietnam, dan di kandang Vietnam pula. Tapi ya sisi positifnya para pemain timnas kita fighting spiritnya luar biasa kan. Artinya sebetulnya mereka mencoba untuk mendapatkan minimal 1 poin lah di kandang Vietnam. Tapi ya kelihatan dari segi kualitas kalah dari para pemain Vietnam yang memang jauh lebih berpengalaman. Dan ini kan adalah skuad Vietnam yang memang inti. Artinya yang memang Federasi Sepak Bola Vietnam mempersiapkan tim terkuat mereka untuk ajang AFF kali ini. Dan saya pikir itu tidak ada salahnya juga. Namun kan dari Federasi Indonesia, yaitu dari PSSI, kan menyiapkan tim yang muda dengan maksud melakukan regenerasi. Tapi ya jujur, kalau mau regenerasi saya pikir ya pemain-pemain yang sekarang ada di skuad ya gak semuanya sih layak nanti untuk bisa bermain di level senior. Paling ada 2 atau 3 pemain lah yang muda yang layak diberikan kesempatan nanti di timnas senior. Dan memang tim ini juga dipersiapkan untuk ajang SEA Games dan juga nanti kualifikasi Piala Asia U23. Tapi ya tidak semua pemain inilah layak juga untuk masuk ke skuad yang nanti akan main di SEA Games. Karena kelihatan banget mereka mudah panik dan ada beberapa kali salah dalam mengambil keputusan, sehingga ya memang ada beberapa kesalahan yang mereka lakukan, dan itu wajar saja sih melakukan kesalahan ya. Bukan saja karena mereka pemain muda, tapi kan para pemain Vietnam juga ada melakukan kesalahan. Dari catatan saya ada 2 kali tuh pemain Vietnam yang melakukan kesalahan. Sekali yang bola diberikan kepada Ryan Hanan, tapi sayang dia tidak bisa merancang sebuah counter, bahkan dia kemudian yang melakukan pelanggaran ke pemain Vietnam. Dan sekali lagi yang Victor Detan bisa mengambil bola, kemudian kombinasi dengan strike, tapi tidak bisa mencetak gol. Jadi ya artinya kalau kita berbicara tentang kesalahan, ya wajar kalau ada kesalahan di sebuah pertandingan sepak bola ya. Karena pertandingan sepak bola itu sebetulnya adalah pertandingan yang penuh kesalahan. Tim yang paling sedikit melakukan kesalahan itu biasanya yang menjadi pemenang. Nah, ini kata-kata dari legenda sepak bola asal Belanda Johan Cruyff, yang kita tahulah master dari total football, salah satu master lah dari total football setelah Rinus Michels ya. Kita tahu Rinus Michels adalah pelatih asal Belanda yang luar biasa ya pemikirannya tentang strategi dan taktik permainan. Jadi ya saya pikir wajar jika ada kesalahan, tapi jumlah kesalahannya kan tidak sebanyak seperti di pertandingan lawan Laos. Dan kalau kita berbicara soal strategi, ya saya pikir tidak salah juga yang Shin Tae-yong pilih adalah strategi, ya istilah keren yang kalian pakai itu parkir bus atau juga mungkin parkir pesawat. Ya wajar. Karena main di kandang Vietnam, pastilah yang dia pilih adalah defense dulu. Dan kita tahu Shin Tae-yong memang biasa memakai strategi defensif. Gak ada masalah, tapi harus ada taktik. Taktik apa? Taktik untuk memikirkan cara
bagaimana bisa merancang sebuah counter. Jadi bukan saja modal bertahan. Karena kalau cuma modal bertahan, ya tinggal menunggu waktu. Telurnya pecah. Dan ternyata kan pecah tuh telur. Ya kan, Vietnam akhirnya bisa mencetak 1 gol. Jadi walaupun ada keterbatasan dengan pemain-pemain muda di Piala AFF kali ini, tapi strategi dan taktik itu harus pas. Untuk apa? Untuk ya minimal mendapatkan hasil akhir yang positif. Kalau tidak bisa dapat, ya tentu kita memaklumi. Tapi ada momen untuk memakai taktik tersebut. Maka itu di konten sebelumnya memang saya mengkritik Shin Tae-yong. Karena lawan Laos kelihatan gak ada yang namanya rencana permainan, apalagi plan B. Padahal Laos kan ada tim yang lemah. Ya seharusnya bisa dong timnas kita menang, walaupun timnas kita juga diperkuat oleh para pemain muda. Dan untuk lawan Vietnam ini, ya saya pikir strateginya sudah benar. Tapi taktik yang saya gak paham, kenapa tidak ada sebuah sistem yang bisa dipakai sesuai dengan batas kemampuan dari para pemain timnas kita agar minimal mempersulit juga para pemain Vietnam di lini pertahanan mereka. Karena kita tahu para pemain Vietnam ini punya yang namanya improvisasi serangan atau juga variasi serangan. Mereka tidak selalu menyerang dari sayap, tapi juga menyerang dari tengah. Dan mereka yang sebelumnya jarang melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, ternyata mereka mulai melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang akhirnya merupakan bagian dari proses terciptanya gol dari Vietnam. Tapi saya pikir dalam hal ini gak boleh juga, atau saya pikir tidak wajar juga jika kita sampai menghina dan menghujat, sampai juga menghakimi para pemain. Ya, karena kita harus memahami, ini tidak mudah bagi mereka untuk bermain di level senior. Apalagi di arena internasional. Saya justru semalam itu berpikir, sebetulnya tim ini lebih pas untuk bermain di Piala AFF U23. Karena akan sesuai, lawan juga pemain-pemain yang usianya tuh kurang lebih sama. Ini beda, dari segi kekuatan fisik saja para pemain kita tuh berat. Di pertandingan semalam, maka itu banyak pelanggaran yang mereka lakukan karena nggak bisa. Dari segi body saja sudah kalah. Kan banyak pelanggaran dari para pemain kita kan, daripada para pemain Vietnam. Karena sudah kalah body duluan, Pak. Jadi sulit. Dan saya ingat di Piala AFF U23 lalu, dengan keterbatasan pemain juga bagi Shin Tae-yong, timnas kita bisa lolos ke final loh. Kalah adu penalti lawan Vietnam pada saat itu, yang wasitnya aneh kan di pertandingan final. Tapi saya ingat pada saat itu juga keterbatasan pemain. Kalau nggak salah hanya ada 2 atau 3 pemain di bangku cadangan. Yang Hernando Ari itu miss penalti di adu penalti. Tapi bisa timnas kita lolos ke final Piala AFF U23. Artinya kalau tim ini sebetulnya dimainkan di Piala AFF U23, ya feeling saya bisa mereka perform. Karena lawannya tuh setara, sesuai dengan usia mereka. Kalau memang pemain-pemain muda ini langsung dihadapkan dengan pemain-pemain senior tim lawan, itu pun tim yang kuat. Ya gimana caranya mereka bisa duel di atas lapangan dalam hal melakukan pressing? Berat lah, Pak. Ya, jadi saya pikir gak fair juga jika Anda menghina sampai menghujat dan juga sampai menghakimi para pemain dengan kata-kata yang tidak sopan di sosial media. Jika Anda termasuk salah satu dari mereka yang menghakimi para pemain, yang menghina sampai menghujat mereka secara membabi buta, saya harapkan kalian juga introspeksi diri. Ya, apa yang bisa kalian berikan bagi timnas kita? Kalau support jelas, tapi selain itu apa? Berikanlah saran dan kritik secara sopan. Kan bisa kalian lakukan itu. Kenapa tidak bisa? Anda punya kemampuan itu untuk memberikan kritik dan saran seperti yang biasa saya lakukan di channel ini. Tapi tetap saja kebiasaan Anda adalah untuk mengkritik secara sarkas. Kenapa? Sampai memakai kata-kata goblok, tolol, dungu, apalagi tuh, bego. Ada banyak sampai kata-kata yang vulgar. Kenapa? Ini pemain-pemain muda, kalau mental mereka kena gimana? Kasihan kan? Mereka sedang merintis karir. Saya sudah capek memberikan edukasi di channel ini. Kalau saya biasanya kritik, itu pun kadang-kadang saya kritik keras, tapi gak mungkin saya sampai menghakimi mereka. Bahkan sampai hari ini saya tidak pernah mengatakan ST out, atau juga saya mengatakan ST harus dipecat jika ABC, gak pernah. Karena bagi seorang pelatih juga tidak mudah menjalankan tugasnya. Apalagi sekarang pada saat dia diberikan pemain-pemain muda, tapi tetap saja perlu ada pemikiran. Gimana caranya mengoptimalkan atau memaksimalkan pemain-pemain yang dia punya. Mungkin untuk saat ini Shin Tae-yong juga kesulitan. Ya tapi saya pikir lawan Vietnam ini strateginya memang gak bisa dikatakan salah. Ya kalau mau bermain menyerang, wah bisa kemasukan banyak gol timnas kita. Tapi dengan bermain rapat di belakang, padat di tengah, nah itu juga mempersulit para pemain Vietnam untuk mencetak gol. Meskipun saya sudah feeling tinggal menunggu waktu saja, karena para pemain Vietnam ini pintar juga. Ini kan tim yang kuat juga Vietnam, tapi ya saya melihat mereka juga punya keterbatasan. Keterbatasan pada saat para pemain kita berani adu fisik, ayo main duel di atas lapangan. Kaget itu mereka. Artinya para pemain muda kita nih berani juga.
Iya kan, dari segi mental gak jelek juga sebenarnya. Nah artinya pada saat mereka disiplin, mereka tidak banyak out of position, tim lawan pun sulit untuk bisa mencetak gol. Tapi lagi-lagi saya ulangi, seperti sebelum Piala AFF ini dimulai ya, kita gak bisa berekspektasi tinggi. Ya mungkin targetnya pun bukan untuk menjadi juara. Ya karena kan dari awal sudah dikatakan, ini untuk regenerasi. Untuk mempersiapkan tim, untuk bermain di SEA Games, dan juga ya mungkin nanti di kualifikasi Piala Asia U23. Jadi ya udah, kita ikuti saja perkembangan dari para pemain ini, dan kita harapkan mereka bisa memberikan yang terbaik. Kalau nanti mana tahu mereka bisa mendapatkan performa, strategi dan taktiknya sesuai bagi mereka, dengan batas kemampuan mereka, ya mudah-mudahan nanti minimal bisa lolos ke final, kan bagus. Tapi kita perlu memberikan support. Nah, dari cara bermain timnas kita, dengan cara bertahan, sebetulnya menempatkan juga dua pemain di depan. Yaitu pertama ada Raihan Hanan dan juga Hoki Caraka, tapi gak jalan nih sebetulnya dua pemain ini. Dan saya pikir pada saat Rivaldo itu cedera dan Strike dimainkan, nah itu bagus juga sih. Ya karena Strike ini kan kita tahu pemain yang berpengalaman, jadi dia bisa lah buka-buka ruang di depan, ya kan? Nah tapi another problem is siapa yang bisa connect ke depan? Ya sulit untuk bisa connect karena lebih banyak nunggu di belakang. Dan saya melihat 3 perubahan yang dilakukan oleh Sintayong juga gak salah, memainkan Rivaldo, Cahaya Supriyadi, kemudian juga Ahmad Syarif. Gak buruk juga penampilan mereka, tapi Rivaldo kan gak bisa bermain lama. Cahaya lumayan, kiper ini kan, dia melakukan ada 3 save. Karena memang juga gak banyak peluang dari para pemain Vietnam kan. Padahal nih Cahaya ini bermain di Liga 2 loh. Ya kan, jadi not bad juga dari segi mental. Cukup kuat juga. Gak minder juga gitu istilahnya. Main di kandang Vietnam kan. Dan memang pada saat para pemain kita itu diserang, mereka mau tidak mau lah perlu banyak melakukan pelanggaran. Tapi sebetulnya ada momen beberapa kali untuk counter. Itulah yang sayang tidak bisa dimanfaatkan oleh para pemain kita. Di babak pertama juga sama, ada 3 kali. Gak bisa dimanfaatkan karena memang dari segi fisik nih para pemain Vietnam ini sudah unggul. Namun pada saat di babak kedua Victor Detan dimainkan, barulah kita melihat lebih berani para pemain kita keluar menyerang kan. Dia mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Partnership dia dengan Strike memang bagus. Tapi muncul sebuah pertanyaan di benak saya. Kenapa Victor Detan tidak dimainkan dari awal? Saya gak paham. Apa memang targetnya hanya untuk mendapatkan 1 poin? Atau ya apa ini sistem yang mau dipakai? Jadi saya gak ngerti. Karena Victor Detan tuh pada saat main bagus. Usianya baru 20 tahun. Dan saya pikir ya pemain ini layak nih. Layak nih diberikan kesempatan main di timnas U23 atau mungkin juga nanti di senior. Kasih dia jam terbang tersebut. Ngeyel banget pemain ini, susah banget dikawal. Ya kan, mendapatkan 2 peluang, create 1 chance juga dia. Tapi saya pikir ini adalah momen bagi mereka untuk bisa nanti mengevaluasi apa saja yang sebetulnya terjadi kesulitan di atas lapangan. Dan nanti pertandingan terakhir lawan Filipina, itulah yang harus dimenangkan timnas kita jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Dan saya harapkan lawan Filipina ya kalau mau main menyerang juga ya harus hati-hati karena lawan Laos itu pada saat bermain menyerang timnas kita kebobolan 3 gol. Dan saya juga agak bingung dengan performa Asnawi sebagai pemain yang bisa dikatakan senior lah di tim ini, kan usianya sudah 25 tahun ya, tapi mainnya nggak sesuai ekspektasi. Saya bingung banget dengan pemain ini, jujur ya. Jadi saya bingung juga sih dengan Asnawi, padahal ya dia adalah salah satu pemain senior kan di skuad ini. Arhan walaupun usianya masih 22 tahun jika saya tidak salah, tapi oke mainnya bagus dia pada saat masuk ini lawan Vietnam. Jadi saya pikir kita juga dalam hal ini sebagai supporter perlu bijak. Ya udah kita support. Dan kalau ada yang perlu kita sampaikan semacam kritik atau saran, ya udah kita pakai kata-kata yang sopan. Ya akan lebih baik lah bagi para pemain ya. Cobalah kita belajar lah. Kita belajar etika. Ya jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang pengecut yang hanya berani dengan memakai jari-jari. Tapi mungkin jika Anda diberikan seragam, diberikan sepatu, mungkin Anda sudah gemeteran duluan untuk main. Mungkin juga seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda sudah main ceret duluan. Ya, saya yakin itu. Lawan pemain-pemain Vietnam yang kita tahu fisiknya keras, bermain di kandang Vietnam, tapi para pemain kita masih menunjukkan fighting spirit yang baik. Itu adalah sisi positifnya. Tapi satu hal yang perlu juga dibenahi adalah bagaimana juga memakai sistem untuk bisa membangun sebuah serangan yang terstruktur sesuai dengan batas kemampuan dari para pemain. Tapi tentu sebagai pemain ke-12 kita tetap support timnas kita, dan kita harapkan, dan kita support 110% agar timnas kita bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir di fase grup lawan Filipina agar minimal lolos ke babak semifinal. Dan siapapun nanti lawan di semifinal, saya pikir para pemain tentu akan fokus dan juga akan bermain dengan fighting spirit yang tinggi. Let's go Garuda! No hate, no politics, only football. No hate, no politics, only football. No hate, no politics, only football, biar kalian paham. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.